kepada seluruh wali santri, baik itu wali santri putri, wali santri putra, ya. Ini mungkin merupakan penjelasan kita yang bagian yang terakhir ini, ya. Jadwal kegiatan harian, nanti ada jadwal kegiatan mingguan, ada kegiatan ini bulanan, ya. Ini nanti harus kita pahami juga, ya, supaya nanti jika kita mendengarkan di pesantren ada kegiatan seperti yang sudah kita pahami ini, jadi kita juga mikir untuk mengizinkan anak-anak kita itu. Kenapa? Karena setiap waktu itu ada kegiatan. Ya. Dan kegiatan inilah merupakan suatu sarana untuk atau suatu cara, ya, untuk mengantarkan anak kita kepada keberhasilan. Ya. Karena jadwal ini harus ditekuni, yakni secara kontinu, itu disebut dengan mudawamah. Ya. Dari mudawamah itu nanti baru mendapatkan yang namanya juga istiqamah, ya. Jadi mudawamah ini menyatukan sesuatu yang bila kita kerjakan terus, ini akan merasakan nanti kebaikan dari amal yang kita lakukan itu. Baik, jadwal kegiatan harian santri. Ya. Jadi dari jam 3 malam, ya, jam 3 malam, yaitu kita anggap itu dari awal kegiatan. Nanti sampai kembali, ya, itu jam 3 malam anak kita meninggalkan tempat tidur, nanti dia langsung aktivitas sesuai mana jadwal, ya, sesuai dengan jadwal nanti akan kita sebutkan, yakni waktu-waktu atau jamnya yang kegiatan masing-masing kegiatan itu. Sampai nanti kembali lagi nanti jam 10 dia kembali ke ranjang itu, ya, ke tempat tidurnya. Yang pertama di jam 03.00, artinya jam 3 malam. Ya. Kegiatannya adalah qiyamul lail, ya. Salat subuh berjamaah dan baca wirid. Jadi begitu bangun jam 3 subuh itu, mereka langsung bersegera, ya, menuju ke tempat, ya, wudu, ya. Ya. Ada yang sempat mandi-mandi. Kenapa harus masuk ke pondok ini, masuk ke masjid, di sana mereka salat tahajud. Ya. Karena kalau di kamar itu, ya, jelas, ya, ini ada yang baru bangun, ada yang yang masih tidur, kan di jam 3 itu tidak sekaligus mereka bangun, maka mereka itu dianjurkan langsung segera masuk ke masjid. Di sana mereka melaksanakan salat tahajud, ya. Sambil menunggu sampai masuk waktu subuh, mereka itu ada bacaan wirid-wirid seperti Ratibul Atas. Ratibul Atas nanti sebelum Ratibul Atas mereka masing-masing, ya, dalam tahajud itu berzikir, berdoa, jadi menurut keinginan mereka masing-masing, ya. Setelah melaksanakan salat berjamaah dan baca wirid, ya, kemudian di jam 5 diperkirakan, ya, sampai jam 6, ya, mereka taklim halakah hadramiyah, ya, ini subhiyah. Jadi tadi saya disebutkan, jadi halakah hadramiyah ada yang maghrib, ada yang subuh. Sekarang waktunya disebutkan supaya kita paham, itu setelah salat subuh langsung mengikuti acara halakah hadramiyah subhiyah. Ya. Dan guru-guru yang mengajar ini adalah, ada juga guru dari luar untuk kelas kibar khususnya. Jadi ini dari guru-guru dari ada yang datangnya dari Cianjur, ya, dari dokter-dokter yang dari Jamiah Imam Syafi'i. Ya. Itu setiap minggu bergantian, ya, alhamdulillah. Jadi kita sudah mendapatkan ini kerjasama ini, ya, dan sudah lama, alhamdulillah sampai sekarang ini berjalan dengan baik. Ya. Kemudian juga untuk kelas-kelas yang tidak namanya, ini diajarkan guru-guru junior, ya, ya, yang juga kebanyakan mereka sudah datang dari Hadramaut, maka
sangat tepat sekali mereka juga menghidupkan pelajaran yang halaqah hadramiyah ini. Ya. Jam 6 sampai dengan jam 6.30 ya, itu senam pagi, disebut riyadhah subhiyah. Ya. Untuk berikutnya jam 6.30 sampai jam 7 ya, mereka bersih diri sambil mandi ya, mandi pagi. Ya. Jam 7 sampai jam 7.30 ini sarapan dan persiapan masuk kelas. Kemudian berikutnya di jam 7 sampai jam 12. Nah, ini yang disebut ta'lim, ini yakni sabahi ya. Jadi belajar pagi. Jadi ini ta'lim resmi untuk pondok pesantren yang dari sini pula yang bisa menentukan anak naik kelas dan tidak. Ya. Kalau halaqah itu tidak mempengaruhi untuk pelajaran pagi ini. Jadi kalau sobah ya sanksinya sendiri, kalau di salat halaqah subuhiyah ya, pada subuh, halaqah pada maghrib itu tidak mempengaruhi nilai yang pelajaran ini karena mereka itu ada sanksinya sendiri. Ya. Adapun taklim pagi ini seperti ini, ya, mulai dari jam 7.30 sampai jam 12. Ya. Taklim di madrasah diniyah, ya. Jadi untuk ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah dan tahassus. Kemudian di jam 12 sampai jam 12.45, ya, ya. Ini mereka setelah salat zuhur mengadakan ya pengajian. Ya, ini baca Quran. Ya, ada juga organisasi-organisasi yang mengajar yakni duafa, mereka masih lemah bacaan Qurannya, nanti diajar oleh pengurus organisasi itu menentukan yang sudah bisa, yang sudah baik Qurannya itu yang mengajar. Ya. Kemudian setelah itu baru mereka masuk kamar, jadi makan siang berjamaah. Ya, sudah begitu saksikan. Ya. Di jam 13 sampai jam 14 itu istirahat, yakni tidur siang. Kemudian di jam 14 sampai jam 17, ya, ini yang namanya sekolah formal, MI, MTS, MA, ya, dan kuliah S1, S2 dan S3. Di jam 14 sampai dengan jam 17. Ya. Kemudian di jam 17 ya sampai jam 17.30 kembali lagi ya berdiri, ya, persiapan untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Jam 17.30 sampai jam 18 ya, ya mereka salat maghrib berjamaah dan baca wirid. Jam 18 jam sampai jam 19.15 ya, itu taklim halaqah hadramiyah maghribiyah. Nah, jadi sudah malam ini hari. Dari subuhiyah sekarang sudah maghribiyah. Kemudian jam 19.15 sampai jam 19.45, ini setengah jam, yakni salat isya berjamaah dan wirid. Ada pun jam 19.45, 7.45 sampai jam 8.15, jadi mereka mengikuti program tahfidzul mutun ya dan riayah. Ya. Tahfidzul mutun dan riayah. Di pondok ini ada yang istilahnya tahfidz mutun, itu ada berapa? Ada 8 pelajaran. Ya, 8 mata pelajaran. Itu mutunnya itu artinya bait-bait dari mutun itu, yakni pokok-pokok pelajaran diringkas yang biasa dilakukan itu untuk menggampangkan mereka menghafalkannya. Dari situ mereka harus mempunyai kewajiban untuk hafal. Jadi bagi yang tidak hafal, di sini biasanya ada sanksi, tidak boleh keluar karena yakni hafalan mutunnya belum selesai. Ya, di situ ada sanksi-sanksinya. Dan nanti mereka juga kadang yang kalau belum hafal itu juga mempengaruhi sampai tidak naik kelas pada akhirnya. Ya, gitu.
Dan riayah ini mereka di pondok ini dari jumlah murid yang sekian itu dibuat kelompok-kelompok. Jadi ada berapa ratus kelompok, karena satu kelompok itu hanya untuk menangani hanya orang 10 ya. Kadang ada yang paling besar itu 15. Ini saja yang diurus. Ditanya tentang kebersihannya, ditanya tentang pelajaran, ditanya tentang kesehatan, ditanya semuanya, pelanggar-pelanggar Arabiyahnya dan sebagainya, itu di dalam pertemuan riayah itu. Sehingga tahu mana mereka yang belum hafal, mana mereka yang kurang sehat. Nanti dari pengurus riayah disampaikan kepada kisim-kisim atau seksi-seksi yang berkewajiban untuk menangani itu. Bagi yang kurang sehat diarahkan supaya dari kesehatan untuk diobati. Kemudian ada yang lemah dalam pelajaran, nanti dicarikan guru. Ya, dianjurkan untuk belajar dengan si Fulan dan si A dan si B yang bisa membimbing mereka. Inilah hari ayah, sehingga ketahuan semua. Baik dari kukunya, rambutnya itu juga diperiksa di saat-saat hari ayah ini. Jadi sehingga murid yang banyak ini tetap saja seperti murid itu sedikit dapat terawasi, dapat terpantau dari semua ini harakat, gerak dan kegiatan mereka dalam keseharian itu. Baik, kemudian jadi jam 20.15 sampai jam 10.30 itu makan malam. Jadi ini kegiatannya sudah hampir berakhir untuk sampai malam. Ya. Setelah makan malam itu jam 12.30 sampai jam 10 belajar mandiri, ya ta'lim idofi, nama tambahan beserta dengan juga ada musyawarah. Ya. Ini kegiatan sudah full sampai jam 10 malam. Jam 22 sampai jam 3 istirahat atau wajib tidur. Jadi bagi yang tidak mau tidur harus masuk ranjang dan harus memaksakan dirinya untuk tidur, berlatih supaya terbiasa. Ya. Tapi biasanya tidak sulit-sulit. Nama santri ini karena dari siang aktivitasnya luar biasa, seperti yang zuhur itu sampai tidak ada jam tidur. Kalau lihat semuanya belajar, selinganya makan, ya udah sedikit sekali. Tinggal kalau malam jam 10 itu sudah lama tiba di bantal, sudah langsung ma'assalamah. Bismikallahumma ahya wa bismika hamud. Ya, selesai tidur. Ya. Kemudian perlu pula kita lihati ada kegiatan yang mingguan, nanti ada bulanan, dapat kita lihat di sini. Kegiatan mingguan santri, ya. Latihan ceramah di kamar setiap malam Senin selama 3 minggu. Ya, jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu di kamar masing-masing. Disitulah mereka itu mendapatkan latihan. Ya, dalam acara itu bisa mereka menjadi pembawa acara, ya, MC. Nanti ada yang menjadi panitia. Kemudian ada yang pidato bahasa Indonesia, ada pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, pidato pakai bahasa daerah. Itulah latihannya. Sehingga mereka itu mendapatkan bagian, ya, giliran untuk praktek. Ya, itu sangat banyak. Kenapa? Karena minggu depan ada lagi. Minggu depan tinggal 3 minggu. Nanti minggu keempat, baru ada kegiatan yang namanya itu bulanan. Ini hari Ahad 21 dan 22. Namanya dia malam Ahad malam itu, malam Senin itu latihan. Ya. Di kamar-kamar. Kemudian ada munakasyah nahwiyah. Ya, ini munakasyah itu untuk mendalami ilmu nahu di dalam praktik membaca. Ya, munakasyah nahwiyah. Jadi yang ditanyakan itu adalah tentang nahunya. Mengapa baca gini? Jadi apa? Gitu ya. Itu adanya di sana. Jadi insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu akan memahami. Nanti kalau anak sudah mondok nyebut munakasyah, munakasyah itu. Nanti kalau tidak ngerti khawatir juga munakasyah itu apa, kata anaknya, ini libur mak. Ya.
Jangan macam-macam. Munakasah itu orang mendebatkan nahunya dalam baca kitab. Pandai bahu. Abah waktu itu mendengarkan penjelasan. Gitu. Ya. Kemudian kegiatan mingguan santri ini ada lagi disebut riayah. Ini tadi nih, yang tiap kelompok itu dipegang oleh satu orang. Ini yang megangnya adalah kelas kibar. Ada yang mutakhasis, ada mutakharrid, dan juga kelas 3, kelas 2 aliyah itu sudah menjadi ra'i. Ra'i itu yang mas'ul, bertanggung jawab untuk menanyakan. Ya sudah, ini sampai mana hafalannya? Lihat bukunya. Itu pakai buku tercatat. Jadi kalau anak kita di saat kegiatan itu izin di rumah, ya tenang-tenang saja. Padahal di sini itu yang susah itu pengurusnya, apalagi yang mas'ul tanggung jawab di situ. Ya. Makanya yang paling penting itu bapak-bapak ini, ibu-ibu, mengetahui semua kegiatan ini, harus merasa rugi kalau anak itu ada di rumah, di dalam pangkuannya. Ya walaupun tidak di pangku ya, nanti kiranya pangkuannya ya. Udah besar gitu ya. Bayangkan itu, anak kita tidak ada. Pas waktu ditanya orang pulang ke rumah, hukumnya dipelajari mamanya. Waktu dia belajar halakah mamanya. Waduh, saya kok tidak tahu ya. Tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar. Waktu belajar itu anaknya di rumah. Dan naik kelas baru orang tuanya minta pengertian lah, minta inilah, minta bantu lah. Anak saya kok tidak naik, Ustaz, mau berhenti. Ya berhenti, tidak apa-apa. Ya, mintalah kebijakan, itu yang tidak bisa. Ya. Jadi mohon bapak-bapak ini menjadilah wali santri yang baik. Bagaimana kami berusaha menjadi pelayan bapak-bapak sesuai dengan tugas kami sebagai syu'un talabah, urusan murid yang terbaik. Ya. Kami sudah mau bicara dengan lemah lembut. Tapi kadang-kadang orang tuanya yang memancing-mancing amarah. Ya. Masa izinnya? Anak saya itu tidak pernah izin, Ustaz. Dah ada beberapa tahunnya 2 kali izin. Ya memang tidak boleh izin. Ya apa gunanya itu izin? Nah, begitu. Ya, jadi mohon perhatian. Ini kegiatan Qiraatul Maulid. Qiraatul Maulid ini setiap minggu. Ya. Tadi pada malam Jumat. Ini kan digilir menurut kelasnya. Makanya malam ini kelas awal sanawi, kalau awal sanawi pondok ya. Nanti malam Jumat akan datang kelas berapa ditentukan. Ya, itu kesempatan baca maulid. Nanti dia pulang ke rumah pasti lancar. Kalau anak bapak ibu nanti tidak lancar baca maulidnya, nah itu kalau gitu-gitu dia belakang milih terlambat sengaja. Inilah makanya anak-anak yang belum bisa baca Quran kita tidak terima. Ini kalau tidak bisa baca Quran, tidak mungkin bisa baca maulid itu. Dia menutupi, kelemahan dia tidak bisa baca itu. Terlambatlah, nanti kira orang masuk-masuk, miring-miring ke sana sembunyi. Ya namanya orang banyak. Ya, jadi kalau ada anak kita tidak paham dengan pelajaran itu, pasti dia sendiri yang menghindar dari itu. Jangan menyalahkan pesantren. Ya. Ini Pak, ini baca maulid. Ini hadrah pesaudan. Ya. Hadrah pesaudan ini dibaca setiap hari Selasa sore badal asar. Ya. Tempatnya juga di masjid. Ini di makbarahnya Abu Ya Hasan. Ya. Jadi yang hal seperti itu perlu diikuti oleh anak-anak. Karena itu juga untuk mengabulkan hajat. Ya. Jadi biar bapak-bapak di rumah terpengaruh dapat kebaikan itu. Ini musyawarah fiqhiyah di perpustakaan untuk pesantren. Jadi musyawarah fikih, ada hukum-hukum yang dibahas di situ, ya, itu dimusyawarahkan sehingga ketemulah apa yang bisa diputuskan bersama. Ya, itu namanya musyawarah. Ya. Ini tantiful am, Jadi biasanya ini hari Jumat pagi biasanya. Jadi ini selalu ada yang bersih-bersih gini ya. Dan ini pun kita harapkan anak-anak kita harus semua ikutnya. Ini namanya juga khidmah. Jadi kalau ada anak kita
masuk ke pondok lalu tidak mau berkhidmat, nanti ilmunya akan terpengaruhi untuk membuat kurangnya keberkahnya kalau dia malas. Ini kegiatan bulanan, ini sebulan sekali. Ini ikhtibar syahri, ujian bulanan. Ini ada tiga mata pelajaran, yakni nahwu, sharaf dan fikih. Ya, nahwu, sharaf dan fikih. Ini juga ikhtibar syahri. Kalau nilai seluruhnya itu dikumpulkan, dibagi 3, ya, nilai rata-ratanya itu di bawah 6, maka ini digundul. Ya, tentu kalau ada mau keluar tidak bisa, ada izin tidak dapat keluar. Ini 3 pelajarannya. Kalau seandainya dikumpulkan, dibagi 3, di atas 6 atau 6 saja, dia tidak digundul. Ini semuanya hukum-hukum ini kita lakukan, membuat efek jerak, biar dia, ini saya digundul. Saya akan datang, usahakan tidak kena gundul. Dia supaya naik nilainya. Ya, menghafal itu. Ini soalnya jadi hanya dibuat 2, fikih dan yakni nahwu, sharaf itu jadi 1. Ya. Sehingga dalam jawaban itu dapat ada 2 lembar yang isi, ya, itu sore hari Kamis, ya, masuk bersama. Ya. Jadi semua anak tidak akan lepas dari kegiatan itu. Kecuali bagi anak yang pandai memboloskan dirinya, inilah yang kita khawatir. Jadi selalu bapak-bapak ini kalau sudah masuk anaknya tanya terus, nak, bila perlu bapak nanti memiliki, nanti akan ada ini yang namanya belusur. Belusur itu untuk dipahami orang tua supaya baca. Ya, di sana ada aturan, kewajiban dan larangan dan sanksi itu ada, dan yang lain-lain. Jadi perlu bapak komunikasikan terus tentang anak bapak. Jangan gampang-gampang percaya dengan apa yang disampaikannya. Jadi konsultasikan atau dikoordinasikan kepada kita. Nanti kita akan mengeceknya benarkah atau tidak yang apa yang tadi disampaikan ke orang tua. Ya. Juga latihan ceramah di lapangan. Nah ini yang tadi itu, kalau udah 3 minggu latihan pidato itu atau ceramah itu di kamar, maka minggu keempat diadakan di lapangan. Nah, ini nanti masing-masing kamar yang dipilih untuk melaksanakan itu, ya kamar itulah yang ya sebagai tuan rumahnya. Semua hadir di lapangan untuk mendengarkan ini. Ini muhadarah ini yang dipentingkan dan diutamakan oleh Abu Yahya Hasan dulu, apa? Membangun mental santri supaya berani di atas mimbar. Supaya di atas panggung, supaya tidak lagi jadi orang demam panggung. Siap-siap masuk ke panggung, gemetar semua, hilang. Nah, mental inilah yang dibangun. Makanya anak-anak biasa pakai dibiarkan mau pakai kacamata hitam, mau pakai tongkat buat gaya Habib, gaya Kiai, silakan. Jadi dia melatih dia tidak tertawa, yang tertawa orang. Lihat dia. Sehingga mental dia berani. Karena orang bisa tampil itu karena mental yang kuat. Kalau mentalnya itu kuat, ya, sekalipun dia modalnya, bahannya habis yang mau diceramahkan, dia bisa cerita. Jadi bisa ngarang. Sehingga di sana orang akan terpancing melihat karena dia mimiknya tidak berubah. Apakah mantap? Ya, begitu. Tapi kalau sudah mental jatuh, ya, walaupun isinya banyak, tapi tak bisa terkeluarkan. Yang keluar bukan isinya, tapi yang keluar keringat. Nah, di sana mulai dia manggil wabillahi taufik wal hidayah, selesai. Ya. Nah, inilah yang diaju. Makanya terbukti dari apa yang diinginkan Abu Ya, alhamdulillah murid-murid Dalwa di mana-mana menjadi mubaligh yang alhamdulillah ya banyak yang orang-orang menyenanginya sehingga dapat memanfaatkan ilmunya itu. Ya. Tapi jangan bapak-bapak, ibu-ibu terpancing dengan ceramah. Nanti anak pandai ceramah berhenti mondok. Itu banyak, Pak. Ya. Di daerah-daerah Kalimantan itu. Tidak balik lagi. Alhamdulillah Ustaz, anak saya sudah bisa ceramah. Ya. Ceramah itu bisa menghafal beberapa hadis, bawa ke sana, nanti jauh lagi orang bawa sana, itu lagi bawa sana.
yang sini bawa yang sana lagi, begitu terus. Jadi ada 3-4 ceramah itu udah bisa 1 bulan. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, jadi intinya orang mondok ini tidaklah dia berhasil kalau tidak bisa baca kitab jika pulang ke rumahnya. Nah, kalau udah buka pengajian pakai kitab, nah, ini insya Allah itu tanda anak kita sudah sedikit memiliki ilmu itu. Ya. Baik. Ini kegiatan bulan yang lain, musyawarah, fiqhiyah, ya, Arabiyah di masjid. Ya. Ini juga sebulan sekali. Ya. Jadi ini kawaid sebenarnya asalnya dulu, tapi sekarang sudah menjadi ini musyawarah fiqhiyah Arabiyah di masjid. Ini jadi musyawarah ini banyak sekali, Pak. Jadi yang penting jangan khawatir, tidak kehilangan kegiatan. Ustaz, ada kegiatan dah anak saya, jangan khawatir. Sampai bergeluber tuh kegiatan. Cikit-cikit, ayo kumpul di masjid. Anaknya, mari kita kumpul di lapangan. Ada saya kegiatannya. Kalau tidak percaya, boleh nginap sini. Tanggung. 3 hari kita anggap tamu. Ya begitu. Jadi kegiatan tadi ini hariannya saja itu, Pak. Ada 18 kegiatan dalam 1 hari. Ini yang harian. Tapi jangan tanya, tidak stres ya? Tidak ada yang stres kalau belajar. Ya. Kalau ada memang stres itu ada sebab lain. Biasa kendala di rumah sana, dibawa sini. Kalau masalah belajar tidak mungkin ada stres. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Sebenarnya mau istirahat tapi waktunya udah malam, ya salah malam ada. Ya. Nanti siapkan pertanyaan. Kalau bapak-bapak mau bertanya, mampu saya jawab. Yang tidak mampu saya jawab, kita tempo. Ya. Nampaknya udah banyak persiapan ini. Ya. Khawatir bapak tidak mengerti, mumpung di sini. Ya, tolong tanya. Ya, mau tanya silakan. Sebut namanya, dari mana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari Pontianak. Jadi ingin menanyakan yang telah dijelaskan tadi. Jadi kan anak saya setelah masuk pondok, Pak Ustadz, jadi begini. Setelah tamatnya lulus sekolah SMA, dia berubah pikiran buat menyambung kuliah luar. Kuliahnya di luar. Jadi apa kebijakan Pak Ustadz buat mengambil ijazah kelulusannya itu kan setahun baru bisa dapat ya, menjadi siswa aktif di pondok. Jadi apakah bisa untuk dilanjutkan kuliah di luar atau gimana Pak Ustadz? Ya. Terima kasih ya. Ini penanya dari ada satu wali santri dari Pontianak ya, tapi nanti untuk semuanya berguna untuk yang lain ya, antum dengarkan. Jadi yang dikatakan tadi itu anaknya semulanya mungkin mau belajar ini sampai akhir sesuai sudah tahu itu aturan. Yeah. Tapi tiba-tiba berubah niatnya mungkin karena jenuh dari pesantren, lalu menghadap hafalan yang begitu banyak juga, jadi akhirnya hingga dia mengambil keputusan untuk kuliah di luar. Ya. Apa ada kebijakan ya setelah dikeluarkan aturan itu, gitu ya. Ya. Ini sebenarnya kalau untuk aturan yang sudah kita bikin ini kita tidak bisa memberikan ini kebijakan lagi, karena kebijakan kita itu sudah memberikan di awal ya, dengan pernyataan yang sudah kita sepakati ya, di saat itu kita suruh mereka berpikir, saat kita seperti ini kan sudah kita pikirkan ya. Jadi supaya anak itu sebelum masuk ditanya oleh orang tua, ditanya benar-benar. Kalau dia sudah mantap, berubahnya saat akhir, ya itu namanya risiko namanya. Jadi risikonya dia harus menunggu. Ya. Jadi alangkah baiknya kita anjurkan, ya, biarlah mereka masuk kuliah di sini. Ya. Kiranya nanti dapat 1 tahun, berarti dapat 2 semester. Jadi sehingga dia bisa mutasi, mungkin ambil transkrip nilai, ya tidak bisa melanjutkan.
Tapi selama itu di mata kuliah, selama itu di jurusan yang sama. Berarti nanti ada beberapa mata kuliah saja, kalau berbeda itu aja yang dia mengulang. Ya. Kalau masih bisa dikompromikan seperti itu. Tapi kalau mempromikan untuk ijazah untuk bisa diterima, baik itu asli maupun fotokopi, itu benar-benar tidak dapat dilakukan. Nah, maka saya harap kalau bisa dikompromikanlah yang cara yang tadi supaya dia tetap aktif melanjutkan kuliah. Kalau dia masih orang yang masih di sanawiyah, ya lanjutkan di aliyah 1 tahun sehingga dia pindah itu sudah bisa naik ke kelas 2 semester kan ya. Jadi sehingga aturan pondok ini tidak dirubah oleh kekurangan dan kelemahan anak kita. Kita ingin demikian, tapi orang lain kan juga itu ada keinginan yang sama. Kalau satu orang kita mulai, kita berikan, nanti yang lain akan minta. Hilanglah aturan pondok itu, nanti akan berjubel-jubel lah anak itu akan keluar, ini mencoba untuk keluar di luar, sekolah di luar. Karena pondok ini ada masa jemunya, karena masa belajar itu panjang. Kalau kita mulai kasih satu, semua minta. Akhirnya semuanya berhenti dengan dapat ijazah, jadi kita buat pesantren besar-besar ini, katanya Buya dulu, Buya Hasan. Jadi akhirnya tempat orang cari ijazah. Sedangkan ijazah itu dapat diterima, dapat dicari oleh sekolah-sekolah di sekitar sana, di daerahnya masing-masing. Ya, begitu. Nah, jadi sehingga saya mohon maaf kalau aturan ini benar-benar tidak dapat ditawar. Makanya di kelas 2 itu sebenarnya di Su'un Talaba itu selalu urusan murid, ya, kantor urusan murid itu mengumumkan di masjid. Barang siapa ada rencana di bulan depan, di tahun depan, di kelas 3, dia mau membawa ijazahnya kalau berhenti, ya. Jadi mau pindah atau mau meneruskan sekolah, ya, diharapkan keluarlah dan pindahlah di saat masih kelas 2. Itu sudah kita berikan pengumuman. Jadi kalau dia tidak mengambil, berarti dia siap untuk tidak mengambil ijazah tanpa akan memaksa kita. Kira itu. Gitu ya. Nah, jadi kompromikanlah ini waktunya itu agar anaknya bisa tetap bertahan, melanjutkan kuliah yang ada dulu, nanti baru meneruskan. Nah, kecuali mata kuliah yang lain, nah itu berarti tidak bisa otomatis menunggu 1 tahun. Saya kira itu. Oh, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dari wali murid Bagus Husnuda dari Jambi. Saya ingin bertanya, Ustadz, bagaimana jika anak saya ingin berhenti di tengah-tengah pelajaran dikarenakan sumpek ataupun lain sebagainya, dan di waktu itu masih belum waktu ujian, Ustadz? Belum? Di waktu ujian, setelah ujian gitu, Ustadz. Berhentinya di tengah-tengah tahun ajaran, tengah tahun. Ya. Belum selesai ya. Iya. Gini, memang saya dulu sempat bertanya juga mengapa berhenti itu pun kok diatur. Jadi harus di semester awal libur Maulid atau di libur Ramadan. Tapi ada anak kan tiba-tiba di pertengahan, karena antara semester ke semester itu ya 5 bulan, 6 bulan itu. Nah, jadi memang lama. Jadi inilah yang juga banyak terjadi. Mereka akhirnya mengurung diri di rumah, ya, pulang, minta izin kadang-kadang, ya, yang penting bisa keluar. Memang di niatnya mungkin sudah ada, cuma berhenti. Ya di rumah lah dia berhenti. Nah, nanti udah sampai di akhir tahun baru dia datang ke pondok minta izin ke Abu Yazen, pimpinan pondok. Satu saya jawab, ya, memang untuk pelarangan izin ini ada pengaruh, pelarangan berhenti itu di waktu bukan yang ditentukan atau tidak pakai waktu. Ini sangat mempengaruhi untuk santri yang lain. Karena orang pondok ini pasti ada masa jenuhnya. Rata-rata begitu. Ya, ada rasa jenuhnya. Sehingga di saat dia jenuh, lalu
ada temannya yang bawa koper pulang resmi, mamanya dibolehkan. Semua pamit dia, minta doa, lalu diberikan doa. Nanti yang lain, begitu dia berangkat, akan telepon beberapa orang ke orang tuanya. Karena yang sumpek itu tidak satu dua, cuma dia tidak ngomong aja. Ya. Gitu dibuka pintu pulang, Ma, ya. Ada apa namanya? Ya. Mau berhenti malu, ngapa mau berhenti? Emang tidak boleh berhenti. Oh, boleh mah, tadi ada yang izin. Ada izin tadi dengan Abu Yazid. Ya. Dapat. Ya, akhir pakai merontaklah dia untuk minta izin. Nah, akhirnya kegagalan anak tadi itu akan membuat juga kegagalan orang lain. Ya. Jadi makanya itu kita sadarkan untuk anak-anak kita. Nah, kalau mau berhenti, tidak lama nak, dengan nunggu berapa hari lagi, berapa bulan lagi. Kamu setahun aja udah pernah di sana, apalagi udah sekian tahun. Ini tinggal nunggu berapa bulan, biar berhenti kamu penuh barakah. Ya. Karena Abu Yazid mengatakan, kalau ada orang memaksa izin, ini bukan waktunya, jadi tidak akan kita beri doa. Tidak apa-apa dia pulang, tapi sama dengan pulang tidak izin, cuma tidak dihukum, dia sudah pulang. Ya. Nah, tapi dia tidak mendapat ridho. Ya. Kita khawatir nantinya dalam perjalanan menunggu sekian bulan baru mau balik ke pondok minta izin. Ya kalau dalam keadaan selamat, kalau keadaan hal yang tidak kita inginkan. Ya. Ya, jadi akhirnya dia terbelenggu dengan aturan pesantren itu. Maka kata Abu ya, la aulad hada akhbir aulad la yu'alliqunukahu bi gawanin dan ma'hadin dan hukum. Nah, jangan anak itu dibiasakan ini mengalungkan, ya. Jadi di lehernya aturan pondok, yani menjeratnya selagi dia pulang ke pesantren. Nah, tunggulah masa yang diridhai. Mengapa? Kita berharap ilmu yang sedikit itu bisa manfaat. Karena Habib Zain mengatakan, kalau ada orang pulang dulu politik, nanti baru datang. Ya, seperti ketika itu ada anak izin. Nah, Abu ya kira dia bakalan gamis. Ya, izin, dia kira, perkira Habib Zain, ini anak masih di pondok. Oh, jangan, tunggu sebentar, nanti tinggal berapa bulan lagi. Apa dia bilang? Saya ini udah 2 tahun di rumah. Kalau berapa itu dia mengatakan, kenapa ada orang ini yula'ibna, ini mempermainkan kita. Nah, sudah, ini kalau ada demikian itu, ini termasuk orang mempermainkan lembaga pesantren pendidikan Islam. Nah, jadi maka diharap jangan sampai terjadi. Ya, jadi tadi itu sebab diatur waktunya supaya tidak pengaruh yang lain. Nah, kalau dia pulang di waktu Maulid libur, sama-sama pamitlah dengan Habib Zain, pimpinan pondok, dia pun berangkat. Nah, nanti tidak ada satu orang pun tahu boleh berhenti. Balik ke sini ribut-ribut lagi, tidak tahu keramaian Maulid batik lagi asal, tidak tahu siapa yang berhenti. Dan sekarang kan siapa yang berhenti, mana siapa tidak tahu, lama-lama. Oh, saya tidak ada. Mana orang kamar itu? Oh, berhenti rupanya. Begitu, ini yang pentingnya. Berhenti lagi bulan Maulid, bulan Ramadan gitu lagi. Ya, jadi kalau ada anak yang mau berhenti, usahakanlah ya berhenti itu di liburan Maulid. Setelah ujian datang orang tua, dan kalau pulang ini anak saya tidak bakal kembali lagi, saya minta ridhonya antum, apa kesalahan-kesalahan dia, dan kemudian minta doanya mudah-mudahan ilmu yang didapatkan barakah. Nah, paham kan anak-anak ya, bukan tidak mau diizinkan karena Bapak sih ingin kamu itu berhasil. Nah, sebagaimana yang lain-lain, Abi lihat kamu bisa berhasil. Kamu kalau sudah memaksa sekali ya tidak apa-apa, harus diizinkan. Tapi jangan sampai melanggar aturan pondok. Waktu izinnya hanya 2, libur Maulid dan libur Ramadan. Baik ya? Baik, insyaallah. Nanti ya, alhamdulillah. Dari Jambi ya? Ya. Gimana? Ya. Saya tambahkan ya, kalau izin ini ada lagi kalau izin maafnya perkawinan. Ya. Sebenarnya kalau sudah anak masuk pondok itu, jangankan perkawinan kata Abu Yazid, umrah itu dibandingkan dengan ta'lim itu jadi besar sekali ini kelebihan ta'lim daripada umrah, karena umrah itu ibadah saksiyah, itu untuk kepentingan ya pasti untuk pribadi.
ya, bisa tertunda cari waktu libur. Tapi kalau belajar ini di masa orang belajar, kita tidak belajar, itu luputlah kita dari itu. Sedangkan taklim ini adalah kepentingan untuk umat. Kalau kita alim, jadi bisa membuat orang lain yang alim. Paling tidak keluarga kita, ku anfusakum ahlikum nara. Nah, ini penting. Nah, jadi maulid itu untuk libur umrah itu diupayakan ya, diupayakan di waktu libur. Ya. Namanya nanti libur Syawal. Nah, jadi mungkin itu lebih murah kalau dengan libur Syawal itu. Ya. Apalagi Syawalnya kita libur ini panjang ya. Atau nanti libur maulid ada 10 hari, diupayakan dari awal, dicarilah waktunya. Barangkali nanti terlambat 5 hari dari itu, ya kan bisa. Ini diusahakan. Kalau libur pengantin itu, ya, apalagi kalau pengantin itu kadang-kadang minta izin Ustaz, anak saya ini mau dikawin dengan ini apa? Ini abangnya, mengantar pengantin rumah putri ini minggu ini. Nanti minggu depan baru dia unduh mantu. Ya. Kalau bagaimana pulang dulu? Ya, nanti mantu barulah kita, kalau bisa jangan pulang. Kalau mau pulang baru kasih izin lagi. Nanggung Ustaz, biasa biayanya besar, kali 2 kali pergi. Jadi ini yang kita beratkan itu. Ya, berat menjawabnya. Jadi kemudian berat untuk mengasih izin gitu. Jadi karena yang eman itu kita, yang orang tua itu dianggap tidak ada apa-apa. Anak libur di rumah biasa-biasa saja. Kalau bisa harapan kita, ya masing-masing kita mari. Ya. Bagaimana anak kita rawat sama-sama. Jadi orang tua menyerahkan anak ke pondok itu, kata Habib Hasan, beliau menerimanya itu bukan seperti orang menitipkan barang, tapi seperti orang paruhan ladang. Orang yang nitip anak di sini, lalu kasih bayaran, pamannya untuk uang makannya dibayar, yang lain-lain kalau ada kebutuhan dia bayar. Sama dengan orang nitipkan bibit ke kita, ya, lalu dikasih kita ongkos. Jadi seperti orang paruhan ladang, mereka punya bibit dan punya ongkos. Kita ini sawah ini punya saya, asal tidak itu sebagai petaninya. Jadi disemailah, ditanamlah ini bibit, dirawat, ya, dikasih air, dikurangi airnya kalau kelebihan, dikasih pupuk, lalu kemudian dibuang daun keringnya, dibuang rumputnya. Ini semuanya upaya untuk membuat padi itu subur. Ya, begitu padi itu subur, mari ya kita tunggu sampai dia berbuah, sampai bisa dipanen. Petani yang baik tinggal nanya kepada petaninya. Artinya kalau orang yang punya bibit ini yang baik, bertanya kepada petani, Pak petani, sudah boleh panen atau belum? Oh belum, ini memang sudah berbuah, tapi isinya belum ada. Atau baru berisi tapi belum padat, jadi masih belum masak. Mohon ditunggu. Yang alangkah baiknya dia menunggu, begitu dia dipanen nanti bisa bagi bareng-bareng. Inilah harapan kita. Jangan nanti sudah dia titip barang, mentang-mentang bayar, nanti baru kelas 3 sanawi, 2 sanawi mau dibawa pulang. Marah tuh kata Habib Hasan, marah. Saya maka marah. Mengapa? Hak saya ada di situ. Ibu taruh benih, taruh bibit, taruh ongkos. Kita yang mengelola tiap hari. Tiap hari ibu enak tidur. Ya, waktu itu ibu yang maksa mau izin itu. Saya yang capek-capek dapat apa nantinya? Dia pulang gagal. Tidak bisa ngajar, ya, tidak bisa ngamalkan ilmunya. Saya rugi, lebih capek saya. Nah, jadi akhirnya Habib Hasan dalam situ saya dapat mengambil kesimpulan kalau mendidik anak itu benar-benar ya, bagi orang yang merawat bibit dan dititipin, tidak boleh dia selesai kecuali sudah bisa dipanen itu padinya. Jadi saya kira ini ya, yang perlu saya sampaikan kepada wali murid ya, kepada anak-anak didik semua ini ya, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang ya bermanfaat insyaallah ya. Nah, demikian berakhir kita di sini. Ya mungkin itu ada hotel kalau mau tidur dan bisa pulang bisa kita di sini. Ya. Bisa besok lihat pondok-pondok pesantren. Ya, demikian. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudahan apa yang kita sampaikan ini Allah mentaufiki kita, khususnya anak-anak kita yang belajar. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, mudah-mudahan diberikan ketenangan dalam belajar, ya diberikan
himmah qawiyah, al-himmah al-aliyah, jadi punya semangat belajar yang tinggi, yang besar, sehingga dia bisa meraih ilmu pengetahuan agama ini, ya, sampai pulang ke rumah nantinya menjadi ulama yang amilin, menjadi duat yang mukhlisin, menjadi orang yang mutakallimin bi lughati sayyidil mursalin, insyaallah. Ini harapan kita semua. Mudah-mudahan menjadi anak-anak qurratul ain untuk waliday, untuk kedua orang tuanya, sehingga nanti mendapat juga menjaga sanak umi dan keluarganya, insyaallah. Ya, ini harapan kita semua. Ya, jadi bagi yang cocok dengan aturan, silakan melanjutkan proses pendaftaran. Bagi yang tidak cocok, ya tidak masalah, saya bisa ya juga pulang, ya, kembali ke rumahnya mencari pondok yang cocok untuknya. Ya, jadi kita berharap kedatangan ini walaupun tidak jadi pondok, tapi mudah-mudahan tempat ini menyaksikan kalau kita semua antum datang ini adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana niat kita tadi ini bisa memberikan ini menjadi orang yang paling banyak manfaatnya, kata Abu Yazin. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair. Mengakhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf segala kekurangan. Demikian, terima kasih.